Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, apa kabar? Saya harap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya ajak sebelumnya Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami sehingga kami mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan, Bapak Ibu saya persilahkan menyimaknya dalam hati. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat 15 Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jelas perintah ini adalah perintah untuk menunjukkan bagaimana kita yang mengaku sebagai orang percaya untuk mengasihi Tuhan. Pertanyaan mendasar adalah bagaimana kita manusia yang terbatas mengasihi Allah yang tidak terbatas. Bagaimana mungkin kita manusia berdosa mampu mengasihi Allah yang begitu kudus? Bagaimana mungkin kita manusia yang penuh kekurangan mengasihi Allah yang sempurna? Nah, Bapak Ibu sekalian, disinilah Yesus mengatakan bahwa Dia akan mengutus Roh kebenaran, yaitu apa? Roh Kudus. Kalau kita melihat dari ayat 15 sampai 17, ini Yesus menjelaskan bahwa Roh Kudus akan menolong kita, akan menolong orang percaya untuk mampu mengasihi Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu mengasihi Tuhan. Dan Tuhan melihat kita ketika kita melakukan hal-hal yang baik tanpa Roh Kudus, Tuhan juga tidak berkenan, tidak diperhitungkan. Karena apa? Orang yang dianggap mengasihi Tuhan adalah orang yang pertama dan yang terutama adalah yang sudah menerima Tuhan Yesus. Betul-betul mengasihi Tuhan. Inilah yang berkenan di hadapan Allah. Makanya dikatakan bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan. Keselamatan itu hanya karena anugerah. Karena di dalam anugerah Tuhan, kita baru bisa mengasihi Tuhan dan Tuhan berkenan atas segala ketaatan kita, tingkah laku kita. Ketaatan tanpa percaya Tuhan Yesus, maka itu tidak diperhitungkan Tuhan. Ketaatan harus di dalam Tuhan Yesus. Harus disertai dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu berarti apa? Kita sudah menerima anugerah, keselamatan, dan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk taat, bukan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa taat kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Bagaimana kita semua Bapak Ibu sekalian? Apakah kita sudah taat dengan menunjukkan ketaatan kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dengan percaya kepada Tuhan Yesus, taat pada perintahnya? Sehingga kita betul-betul mengaku dan menunjukkan dalam tingkah laku kita bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ketaatan kita kepada Tuhan bukan menunjukkan kehebatan kita, tetapi ketaatan kita kepada Tuhan untuk menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biar melalui apa yang kami renungkan, kami sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus dan taat kepada Tuhan untuk menunjukkan bahwa kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.